Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, para pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita melanjutkan karya pewartaan kita melalui mimbar agama Katolik untuk RRI Serang. Secara khusus dalam rangka Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang akan kita rayakan pada tanggal 15 Agustus nanti. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena rahmat, berkat, dan kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap saat dan setiap waktu. Secara khusus kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memperkenalkan kami kepada Santa Perawan Maria, Bunda Kristus, Bunda Putramu. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, kami pun semakin percaya, semakin kuat untuk mendengar dan merenungkan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Serang yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Kristus. Kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan kita mengenal bacaan Injil hari ini melalui Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Di sini ada 2 bagian bacaan yang besar. Kalau ayat 39 sampai 46, Maria mengunjungi Elisabet. Dan juga kita mendengar nyanyian pujian Maria atau Magnificat. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel
bahwa Maria akan mengandung Yesus, Maria segera berangkat ke daerah pegunungan menuju rumah Zakaria dan Elizabeth. Kata segera yang kita dengar dalam bacaan Injil menunjukkan bahwa Maria tidak menunda-nunda. Ia pergi menemui Elizabeth, yang sebelumnya juga diberitahu bahwa Elizabeth akan mengandung seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang kita lihat bahwa Maria tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi bertindak berdasarkan iman. Maria mencari persekutuan dengan seseorang yang juga mengalami karya Allah, yaitu Elizabeth. Jadi di sini Maria mempunyai iman yang benar, yang mendorong dia untuk melangkah dan melayani, bukan hanya mengetahui. Terus ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Bayi itu siapa? Yaitu Yohanes Pembaptis, yang kelak kita kenal menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan luar biasanya, karya Allah, Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus. Ini sangat penting. Bahkan sebelum Yohanes lahir, ia sudah memiliki hubungan khusus dengan karya keselamatan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjumpaan Maria dan Elizabeth menjadi sebuah peristiwa yang dipenuhi karya Roh Kudus. Pertemuan orang yang percaya dapat menjadi kesempatan bagi kehadiran bagi sukacita, dan bagi karya Roh Kudus. Terus Elizabeth memberkati Maria dengan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ini Elizabeth menyadari bahwa Maria mendapat kehormatan besar. Karena apa? Karena menjadi ibu dari Mesias. Jadi Maria yang membuat diberkati, bukan sekedar satu statusnya sebagai seorang ibu. Maria diberkati karena percaya kepada firman dan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan bahwa berbahagialah ia yang telah percaya pada ayat 45. Jadi iman Maria menjadi salah satu tema yang penting dalam permenungan kita ini. Terus Elizabeth pun mempertanyakan dirinya sendiri, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini merupakan pernyataan sekaligus pertanyaan yang sangat kuat. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elizabeth menyebut yang anak yang dikandung Maria sebagai Tuhanku. Dengan demikian menjadi jelas sebelum Yesus lahir sudah ada pengakuan mengenai identitasnya sebagai Tuhan. Di sini juga kita melihat kerendahan hati Elizabeth. Ia merasa lebih penting. Elizabeth merasa tidak terlalu penting karena usia yang sudah tua, atau karena ia sedang mengalami mujizat kehamilan. Sebaliknya, ia mengakui kebesaran karya Allah yang agung dalam diri Maria. Di sini kita melihat bahwa orang yang benar-benar menyadari karya Allah dalam hidupnya tidak akan sibuk meninggikan dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang benar-benar menyadari karya Allah dalam hidupnya tidak akan sibuk meninggikan dirinya sendiri, tetapi ia mengakui kebenaran karya Allah. Selanjutnya kita diajak bahwa anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini ada hubungan yang indah, melonjak kegirangan antara Yohanes yang sedang dikandung Elizabeth dan Yesus yang sedang dikandung Maria. Jadi keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat indah antara Yohanes dan Yesus sejak dalam kandungan.
Yohanes akan menjadi pendahulu Yesus yang mempersiapkan jalan baginya. Jadi, Yohanes bukan pusat berita, tapi Yesuslah pusat beritanya. Maria disebut berbahagia karena percaya, seperti yang dikatakan oleh Elizabeth. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Maria juga mengalami suatu hal yang tidak mudah dia pahami. Maria belum melihat hasilnya. Ia belum melihat Yesus hadir. Namun, Maria percaya bahwa perkataan Tuhan akan digenapi. Inilah iman Maria. Percaya kepada janji Allah, bahkan sebelum melihat penggenapannya. Dan Maria pun memuliakan Tuhan dengan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Inilah awal Magnificat, nyanyian pujian Maria. Menariknya bahwa setelah menerima kabar yang luar biasa dan mengalami penghormatan dari Elizabeth, Maria tidak berkata, lihatlah betapa hebatnya aku. Dia tidak berkata demikian. Tetapi ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi di sini kita belajar, Maria mengarahkan perhatian dari dirinya kepada Allah. Jadi kita bisa melihat iman Maria yang diwujudkan dalam tindakan. Maria mendengar firman, lalu percaya, terus pergi dan melayani Elizabeth. Maria juga bersama Elizabeth menyadari bahwa semua yang terjadi karena anugerah Allah. Itulah kerendahan hati. Menyadari bahwa semua yang terjadi adalah anugerah Allah. Dan karena itu mendatangkan sukacita. Dan mereka melihat keselamatan Allah di sana. Jadi, pertemuan Maria dan Elizabeth, kedua perempuan ini selalu dipenuhi sukacita. Bahkan Yohanes pun dalam kandungan melonjak kegirangan. Tetapi ada satu hal yang penting. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus menjadi pusat. Walaupun bagian ini banyak berbicara tentang Maria dan Elizabeth, pusatnya tetap Yesus sang juru selamat. Jadi, Maria menjadi teladan bahwa seseorang dapat mempercayai janji Allah meskipun penggenapannya belum terlihat. Jadi dalam bacaan Injil Lukas ayat 39 sampai 46 mengajarkan bahwa iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Diwujudkan dengan kerendahan hati. Diwujudkan dalam pelayanan. Dan yang terakhir, semuanya bermuara pada kemuliaan Allah. Pujian kepada Allah. Jadi sekali lagi, ada suatu pola iman yang indah dari Maria dan Elizabeth. Mendengar firman, lalu percaya. Bukan hanya percaya, tapi mereka bertindak. Bertindak yang macam mana? Mereka melayani. Dan ketika melayani, mengalami sukacita. Ketika mengalami sukacita, mereka memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarkanlah jiwa kita seperti hidup kita, seluruh hidup kita meneladani Bunda Maria. Yang kita rayakan dalam pesta, Maria diangkat ke surga. Maria bersama Elizabeth, dia sudah memberikan teladan yang sangat indah. Mendengar firman Tuhan, percaya, lalu bertindak dalam bentuk melayani. Dan ketika melakukan tindakan melayani, akan mengalami sukacita. Dan sukacita itu bukan untuk diri sendiri, tetapi sukacita itu yang mendorong orang untuk memuliakan Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan akan membawa iman itu dalam tindakan dan pada akhirnya mengarahkan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kita berdoa bersama Bunda Maria. Semoga
Bunda Maria mendoakan kita kepada putranya dan di hadapan Allah untuk kebaikan dan kehidupan kita di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.